Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Husaini dengan NPM 1462000206. Di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Firdaus selaku dosen pengampu mata kuliah Emerging Teknologi kelas R. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai paper penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yang saya kerjakan untuk TA. Oke, yang pertama kita cari untuk paper penelitiannya di Harrising Publisher Paris. Pertama kita buka Publisher Parisnya seperti ini. Lalu kita cari untuk hmm, jurnalnya kita cari di mana, referensinya kita coba cari di Google Scholar dulu untuk publicationnya. Untuk keywordnya kita tulis seperti ini. Untuk tahunnya kita atur 2020 sampai 2024. Research. Ya, ditemukan untuk jurnal yang kita dapatkan dengan keyword seperti ini. Image classification with random forest. Muncul jurnal seperti ini. Kita save saja di dalam bentuk RIS. Di sini kita save dengan nama random forest. Oke. Oke, kita cek dulu untuk datanya di Mendeley. Kita buka Mendeley. Oke, di Mendeley kita buat folder baru, yaitu folder untuk random forest. Nah, dalam folder ini kita add data RIS yang tadi, kita masukkan ke sini. Nama RIS. Akan muncul data-data dari jurnal yang kita dapatkan melalui pencarian di Publisher Paris tadi. Kumpulan data ini bisa kita sebut sebagai metadata. Jadi ini yang digunakan untuk mencari jurnal atau paper penelitian yang paling sesuai dengan apa yang sedang saya kerjakan. Oke. Di sini dapat dilihat untuk judul, author, tahun, publish di jurnal mana, dan lain-lain. Nah, ini bisa kita edit-edit di sini, di Mendeley. Tapi kita langsung saja, ya apabila pengeditan di Mendeley sudah selesai, kita bisa klik file, lalu import.
ke RIS kembali untuk menyimpan data, metadata yang sudah diedit, yang sebelumnya dari POP, POP, Publisher Paris, yang telah diedit di Mendeley, kita simpan lagi dalam bentuk RIS, ekspor. Oh, iya, maksud saya kita ekspor dalam bentuk RIS. Nah, oke. Setelah itu, untuk mencari penelitian, paper penelitian yang paling sesuai dengan apa yang dikerjakan, apa yang diinginkan, kita cari untuk hmm, kata kunci yang paling sesuai, yang paling mendekati dengan paper penelitian yang sedang kita kerjakan. Kita bisa masuk ke Fast Viewer. Kita tunggu saja. Tampilan Fast Viewer seperti ini. Oke, kita klik create, lalu map based on text data, next. Lalu pilihan yang ketiga untuk membaca file RIS yang kita telah simpan dari Mendeley tadi, next. Nah, di sini kita masukkan file RIS yang ingin dicari, metadata, untuk mencari kata kunci yang sesuai, yang paling mendekati dengan paper penelitian yang sedang kita kerjakan. Tadi itu ini, next. Ini dibiarkan seperti ini saja, next. Ini juga next. Nah, di sini oke, ditemukan hanya 50 kata kunci yang bisa muncul dari metadata yang sudah dikumpulkan, sudah disimpan tadi. Nih, jadi untuk pencarian dari kata kunci dapat dilihat di sini. Untuk kata kunci yang paling sedikit terhubung dengan yang lain itu yang jarang digunakan, itu bisa dijadikan referensi, mengingat paper penelitian itu mencari yang belum atau yang jarang digunakan, masih belum banyak diminati. Di sini terdapat ada estimator, ada quality, ada model. Oke. Untuk mungkin yang lebih sederhana di POP atau Publisher Paris kita bisa cari jurnalnya di Scopus. Di sini jurnalnya bagus-bagus. Jadi tanpa pencarian fast viewer pun pencarian jurnal di sini sudah merinci sekali. Kita cari dengan keyword dan dengan ketikan yang sama seperti yang tadi.
Oke, nah ditemukan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kata kunci yang diketikkan di sini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita pilih untuk jurnal-jurnal di sini saja untuk melakukan proses berikutnya. Oke, kita simpan dulu diris. Lalu kita tampilkan datanya seperti tadi di Mendeley. Nah, hapus saja yang di sini tadi, bahkan yang baru. Ini jurnal atau metadata yang berasal dari Scopus tadi yang berdasarkan pencarian dari atau di Publisher Paris. Oke, kita pilih salah satu hmm, jurnal yang ada di sini yang mungkin paling mendekati dengan apa yang saya atau judul yang saya kerjakan. Saya ya, yang saya kerjakan. Mungkin ini bisa bisa dimasukkan untuk untuk langkah selanjutnya. Pertama-tama kita download dulu untuk jurnalnya dengan bantuan siap, siap. Maka bisa, sepertinya tidak bisa, kita coba cari data yang lain atau jurnal yang lain. Sampai bisa, sampai muncul jurnal yang ada di siap. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita skip aja bagian ini sampai saya menemukan jurnal yang ingin dilakukan proses berikutnya. Oke, setelah saya cari masih belum ketemu, baik kita atur untuk pencarian di publisher barisnya saja, kita ubah-ubah sedikit. Kita ganti using rainforest, method. Di sini tahunnya kita kurangi jadi 2018. Oke, kita cari. Oke, ditemukan kumpulan data seperti ini. Untuk tahunnya yang terbaru ya. Oke, kita coba kurangi saja. Ini sepertinya sama seperti yang tadi. Kita coba kurangi ke 2021. Apakah ada?
dari 2021. Oke, oke kita coba metadata yang ini ya. Kita lakukan proses yang sama. Hapus saja, masukkan data yang baru. Kita coba pilih yang ada di sini. Coba ini. Oke. Oh, hmm. Oke, kita cari lagi. Ya, akhirnya ketemu untuk paper penelitian yang akan kita pakai di ke proses berikutnya yang berkaitan dengan ya, pendalaman dari penelitian yang dicari atau yang dilakukan oleh si peneliti dari paper penelitian ini. Ini loadingnya agak lama, kita tunggu saja. Setelah menunggu lama, ternyata untuk PDF-nya tidak bisa ditampilkan di sini. Sepertinya kita butuh untuk mendownloadnya terlebih dahulu. Kita download saja langsung untuk penelitian, paper penelitian ini. Ini dari koneksinya agak, agak lemot, agak sedikit lambat ya. Saya coba cek untuk koneksinya terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saja setelah di-download. Oke, mohon maaf ini saya buat setelah video pertama selesai dibuat ya. Jadi ada bagian video yang menghitam, saya tidak tahu kenapa. Oke, saya ulangi dari awal. Untuk yang pertama, setelah dilakukan proses download dari siap untuk PDF, kita buka akan keluar hasilnya seperti ini. Ini untuk paper penelitian yang saya gunakan untuk proses selanjutnya, lakukan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan untuk yang diberikan oleh dosen pengampu. Oke, yang pertama ada jelaskan paper ini melakukan penelitian apa. Dari judul penelitian ini sudah kelihatan ya untuk penelitian ini menjelaskan mengenai skin tear classification. Skin tear classification itu apa? Skin tear ini sendiri itu dari bahasa Inggris yang berarti luka, maknanya luka. Jadi citra luka diklasifikasi menggunakan machine learning
menggunakan atau ini menggunakan metode digital RGB image. Intinya seperti itu yang saya tangkap dari paper penelitian ini. Untuk apa sih yang dilakukan oleh peneliti di paper penelitian ini? Oke, dari judul sudah kelihatan ya. Dan untuk proses kedua, saya untuk eh, untuk kali ini saya menggunakan dua proses. Yang pertama itu proses untuk mencari jawaban secara manual. Ini sejujurnya sudah saya jelaskan di video pertama, namun karena rusak atau karena video menghitam tadi, jadi saya jelaskan kembali tadi dalam penjelasan di video ini saya jelaskan menggunakan dua proses. Yang pertama yaitu manual. Saya cari jawaban dari pertanyaan yang dibutuhkan itu secara manual, mulai pertama sampai akhir. Dan yang kedua yaitu menggunakan fitur dari PDF Gear. Saya membuka PDF paper penelitian ini menggunakan PDF Gear aplikasi yang di dalamnya sudah include ChatGPT. Oke, ini sudah sampai tahapan akhir ya. Sudah dari video sebelumnya itu sudah sampai tahapan akhir. Oke, jadi yang pertama ini sudah dicari sebelumnya. Paper ini melakukan penelitian apa? Kita besarkan jawabannya melalui Notepad. Untuk jawaban yang pertama, paper ini melakukan penelitian tentang pemanfaatan machine learning dan citra digital untuk memperkirakan kategori star. Star ini apa? Star ini skintir yang intinya penelitian ini eh, memanfaatkan machine learning untuk mengklasifikasikan citra dari skintir atau luka dan mengevaluasi kemampuan algoritma. Jadi ini sebenarnya di akhir video sudah dijelaskan untuk penelitian kali ini menggunakan peneliti menggunakan algoritma sendiri, mereka sendiri untuk meneliti citra tadi dan membandingkannya dengan hmm, algoritma yang sering digunakan. Oke, ini masuk ke pertanyaan kedua ya, untuk research question dan research problemnya. Jadi di sini ditemukan untuk daerah yang saya blok ini, yang saya highlight, untuk research question atau research problem, untuk jawaban manualnya itu, di sini saya temukan objektif dari penelitian ini. Kan sama saja untuk research question, research problem. Problemnya apa sih dari penelitian ini? Kan sama saja seperti tujuannya apa sih dari penelitian ini. Jadi ditemukan untuk tujuannya dari penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu ada introduce shape feature that represent complicated shape of skin tone. Jadi mengenalkan fitur yang complicated, fitur yang unik, yang merepresentasikan shape atau bentuk dari luka. Bentuk dari luka kan kita tahu sendiri itu tidak dapat dideteksi, tidak dapat dia jadi kira-kira, dia agak tidak beraturan. Nah, itu kita
Di sini dikenalkan shape fitur untuk fitur ekstraktornya nanti digunakan seperti ini. Yang pertama itu, yang kedua dalam mengaplikasikan dua eh, algoritma machine learning yang sering digunakan, yaitu SVM atau support vector machine dan juga RF ini random forest. Dan kedua algoritma yang sering digunakan ini digunakan untuk membandingkan dari metode klasifikasi yang apa ya, yang utama, apa yang ini implementasi star algoritma. Jadi peneliti ini bermaksud menciptakan algoritma baru yaitu star estimation ini dan dibandingkan dengan algoritma yang sering digunakan oleh orang untuk mengklasifikasikan citra. Seperti itu, research question dan research problem yang saya temukan secara manual. Ya, sebenarnya itu saja ya. Untuk yang sebelah sini itu untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini. Namun sepertinya yang digunakan itu cuma dua atau tiga, termasuk yang di algoritma yang disarankan, star estimation ini. Oke, oke. Seperti itu saja. Kita lanjutkan ke penjelasan di video pertama tadi. Itu meneruskan dari pertanyaan yang kedua, yakni research question dan research problem, namun dengan bantuan ChatGPT. Oke, untuk versi yang kedua kita coba cari melalui bantuan ChatGPT, hasilnya seperti apa, apakah ketemu sama seperti yang kita cari secara manual. Ya. Kita coba lihat apa sih hasilnya. Coba perbesar bawahnya saja. Oke, untuk yang dicari oleh apa, yang ditemukan oleh ChatGPT dari PDF Kir ini untuk nomor dua, yaitu research question atau research problemnya apa, itu ditemukan yakni research problem yang dipecahkan dalam paper ini adalah bagaimana cara untuk secara akurat memperkirakan kategori star menggunakan machine learning dan citra digital untuk mendukung evaluasi dan manajemen standar dari Locar Kulit. Mungkin dari translate-nya ini kurang begitu akurat ya. Tapi bila ditelak atau dipahami lebih lanjut ini masih berhubungan atau masih sama dengan yang di-highlight di sini. Intinya itu masih sama, yaitu untuk intinya memperkirakan kategori menggunakan machine learning.
menggunakan SPM dan Random Forest untuk mengkategorikan atau mengklasifikasikan kategori dari star. Intinya sama, cuman ini terjemahnya agak susah dipahami. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berapa respondennya? Responden. Responden itu apa ya? Oke, untuk yang pertanyaan ketiga ini kita cari terlebih dahulu saja karena saya kurang memahami maksud dari pertanyaannya. Kita coba cari untuk ChatGPT-nya terlebih dahulu. Ketemunya apa, kita coba pahami jawabannya dan kita cari secara manual. Masih ada jumlah responden tidak ditemukan. Oke, mungkin responden dari yang dimaksud tuh untuk di pertanyaan ketiga ini untuk apa ya, narasumber yang di, diwawancarai oleh penulis. Saya kira untuk penelitian ini tidak menggunakan metode atau menggunakan teknik wawancara. Jadi ini termasuk apa ya, penelitian apa itu namanya, kuantitatif. Ya, kuantitatif. Jadi tidak eh, tidak dilakukan proses wawancara seperti yang dilakukan pada penelitian dengan jenis kualitatif. Jadi kita lewati saja pertanyaan nomor 3 ini. Kita lanjut ke nomor 4. Oke, ini sudah jelas metode apa yang digunakan. Sudah jelas di judul juga sudah terpampang, yaitu menggunakan machine learning dari, mungkin ini maksudnya yang berkaitan dengan digital RGB image. Dan di bagian feature question tadi, di bagian tujuan dari penelitian ini juga dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan dua algoritma yang sering digunakan atau commonly used, yang sering digunakan oleh orang-orang, yang sering yang sering digunakan oleh orang ya, untuk mengklasifikasi mungkin, yaitu algoritma SVM dan juga random forest. SVM ini lupa sebenarnya. Nah ini support vector machine, jadi yang digunakan untuk ada tiga ya. Nah, neural network juga. Oh, di sini ada banyak sih. Saya sebut ini satu, SVM 2, ini 3, decision tree juga. Decision tree hampir sama kayaknya sama random forest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya, ya. Jadi metode yang digunakan ini ada 7 ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan.
Hasil penelitian. Untuk hasil penelitian ini biasanya terletak di bawah. Oh ya, ini untuk, oh ya, ini. Oh, ini untuk metode. Algoritma. Oh, ini apa ya? Langkah-langkah. Atau flowchart ya. Langkah-langkah dari flow. Star estimation algorithm. Oke. Hasil penelitian itu ada biasanya ini contoh citra yang digunakan seperti ini. Adalah hasil conclusion biasanya di sini. Untuk hasilnya yaitu di sini show that well. Jadi untuk hasilnya ini bukan ya, ditunjukkan dalam bentuk kata di conclusion sih. Mungkin di sini ada hasil dari perhitungannya juga. Oh ya, ini tabel 4 ini untuk kategori dengan linear SVM. Ini untuk dari human one segment ini segment classification. Oh ya, ini ada support linear SVM in the forest. Ini menggunakan dua dua metode saja, SVM dan juga random forest. Oke, untuk hasil perhitungannya ini ada di sini mungkin. Ini discussion. Yang saya tangkap itu hasil dari penelitian ini itu bagus dan ini ada lanjutannya. Star estimation algorithm dan juga star estimation algorithm algoritma ini star estimation itu potensial untuk digunakan untuk menyupport, mendukung tenaga kesehatan dalam menjalankan evaluasi standar dan manajemen dan evaluasi standar dari luka. Oke, seperti itu saja yang bisa saya tangkap ya dari nomor 5 yaitu hasil penelitian. Mungkin kita coba tanyakan ke ChatGPT. Cek, cek. Halo, halo. Cek, 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 cek. Halo, halo. Cek, cek. Oke, maaf tadi ada kesalahan. Kita lanjutkan. Jelaskan hasil penelitian. Lalu paper penelitian ini. Kita coba. Apakah bisa ChatGPT bisa menemukan. Nah, begini. Ini untuk
hasil penelitian dalam bentuk angka ya, dalam bentuk hasil nomor. Nah, ini akurasinya seperti ini, 81,5% cukup baik dari algoritma star estimation. Algoritma star estimation mungkin algoritma apa ya? Oke, untuk penjelasannya yaitu meskipun citra digunakan atau dibuat menggunakan pencahayaan yang berbeda, algoritma yang digunakan berhasil menghasilkan prediksi yang baik. Intinya, algoritma yang digunakan itu hmm, prediksinya sangat baik ya. Dan intinya atau kesimpulannya, gambar ini menunjukkan bahwa pengolahan citra digital bentuk-bentuk dan mendukung. Oke, ini seperti yang ada di conclusion ya, diterjemahkan. Jadi untuk hasilnya seperti ini, 81,5% cukup baik atau bisa dibilang baik. Sangat baik itu mungkin masih belum di sangat baik ya untuk nilai 81,5%. Oke, sudah kita lanjutkan saja. Untuk pertanyaannya apa yang didiskusikan? Di sini ada kolom atau bagian diskusi. Kita coba cari apa sih yang didiskusikan oleh oleh penulis dalam paper penelitian ini. Kita coba cari manual terlebih dahulu. Apakah menemukan? Kita coba. Nah, ini ya diskusinya. Star, star category estimation algorithm, algoritma star category estimation ini menunjukkan agreement, persetujuan yang tidak terlalu baik. Moderate ini dasar ya, tengah-tengah. Wah, itu ya tidak terlalu baik dengan anotasi bahwa hmm, nus itu bidan apa ya? Ya, research specialist in wound care. Jadi berdasarkan yang berhubungan dengan luka ya. Di agreement ini 47% ini berdasarkan persetujuan dari nurse yang spesialis kerja di luka. Dan generally biasanya evaluasi dari skin ini sangat sulit dan interoperability, kemampuan kemampuan dari dokter ini masih kurang, masih rendah, dan berdasarkan peneliti terdahulu, reliability ini dari klinik 36 klinik yang diuji menunjukkan high agreement, persetujuan yang tinggi dari kategori
menggunakan fotografi. Ya, intinya persetujuannya tinggi berdasarkan dari peneliti terdahulu. Nah, ini sementara studi report allow sementara studi yang dilakukan oleh peneliti melaporkan reliability dari 107 klinik itu hanya 0,286. Ya, untuk alasannya seperti ini. Duration, differential area, statistical. Hmm. Ini menunjukkan keunggulan dari algoritma yang digunakan ini. Just by taking a photo dari memotret saja dapat menginputkan ke algoritma ini dan dapat mengklasifikasikan star atau luka itu secara lintang dan presisi berdasarkan star kategori dari luka. Jadi algoritma ini dibuat ini paper penelitian ini membuat algoritma star star apa tadi? Star category estimation mungkin dibandingkan dengan random forest dan SVM linear SVM hasilnya seperti apa dan sudah diuji ya. Dan penulis ini mengklaim algoritma ini itu bagus karena dengan mengambil foto dari luka itu bisa langsung dikategorikan secara real time luka itu termasuk luka apa. Untuk diskusinya seperti itu menurut penanggapan saya. Jadi kita coba lihat apa yang apa yang bisa di output oleh ChatGPT. Apakah sama seperti yang saya blog, saya highlight. Kita besar langsung saja. Hmm. Jadi paper ini membahas penggunaan senyum dan mendukung evolusi. Oke, membahas mengenai dalam diskusi hasil validasi berdasar rekaman klinis pasien, hasil uji stabilitas pada praktik klinis. Oke, jadi berkaitan dengan uji dari algoritma yang diciptakan ya ke praktiknya secara secara langsung ke praktik klinis itu seperti apa. Jadi diskusinya hampir hampir sama berarti ya seperti yang saya highlight di sini. Oke.
Kita langsung saja ke nomor 7, nomor terakhir. Apa future research dari penelitian ini atau penelitian itu research, penelitian lanjutan dari penelitian ini menyadari terusan lain funding. Oh, hmm, belum ketemu sih. Mungkin mungkin dari saya pribadi setelah membaca sedikit dari paper penelitian ini, itu apa sih future research-nya? Mungkin ya, apa yang saya tangkap itu mungkin dari apakah algoritma yang diciptakan, yang disusun di paper penelitian ini dapat digunakan di penelitian selanjutnya sebagai pembanding dengan algoritma baru yang akan diciptakan oleh penulis berikutnya. Jadi ada pembanding untuk penelitian mengenai scar, mengenai luka, mengenai image luka, klasifikasi image luka, dan ada apa yang ada algoritma yang hampir bagus, algoritma bagus yang dapat dijadikan pedoman, dijadikan contoh, dijadikan parameter dari penulis di, di masa depan, parameter sebagai algoritma baru yang akan tercipta. Seperti itu yang saya tangkap. Mungkin ChatGPT bisa memperjelasnya. Tapi ada banyak ya. Jadi kita coba perbesar. Ternyata ada banyak. Yang pertama, pengembangan smart industry. Oh, ini berdasarkan saran dari ChatGPT ya. Oke, bisa dimasukkan juga. Jadi ini juga ya, tidak tertulis, tidak tertulis di paper penelitian apa sih? Nah, penelitian lebih apa, topik yang bisa digunakan untuk peneliti di masa hadapan untuk apa sih? Nah, itu tidak ditulis di paper penelitian ini, tapi dirancang, di, dikira-kira, di, pokoknya dikarang, disarankan kepada penelitian lebih lanjut untuk dapat menggunakan seperti smartphone application yang disarankan oleh ChatGPT, disarankan oleh AI. Nah, seperti itu. Ini saran dari AI.
Sementara saya tadi itu bukan syarat ya, apa ya? Perkiraan. Nah, itu perkiraan yang akan dilakukan peneliti di masa depan itu apa? Yang saya tangkap itu untuk sebagai pembanding untuk algoritma yang digunakan atau yang diciptakan di beberapa penelitian ini sebagai pembanding untuk paper penelitian untuk algoritma baru yang akan tercipta. Nah, untuk ChatGPT sendiri ya, tentang pengembangan smartphone, pengujian lebih lanjut dengan dataset yang lebih besar. Oke, jadi menggunakan algoritma yang sama, namun dengan dataset yang beda, yang lebih besar, dengan sumber yang berbeda juga. Oke, lalu penggunaan fitur selain scar image, selain image luka, robek kulit, dan menggabungkan fitur dan lain-lain. Oke, lalu dengan nomor oke, ini mungkin metode dan juga penelitiannya itu sama judulnya, tapi yang diubah itu dari dataset, dari pertimbangan umur pasien, lokasi luka, status kesehatan umum. Oke. Hmm. Baik, Se- sudah saya jawab semua untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai paper penelitian ini. Oke. Sem- Kita saya sudahi dulu untuk penjelasan yang panjang lebar ini. Eh, Mohon maaf, ada sedikit kesalahan tadi, ada salah kata juga, ada kata yang terbata-bata juga. Mohon maaf. Hmm, Untuk kurang lebihnya juga mohon maaf. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.